Ni jangan gerak ni. Pening perlu tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang Maha Baik, yang Maha Penyayang, yang beri segala sesuatu. Ni saya dekat Jakarta. Ni dalam kenderaan pergi Bandung dengan Pak Dery Sulaiman. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidup kita ni kita nak Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, kita dapat segala-galanya. Bila Allah sayang kita, Dia akan beri segala apa yang kita inginkan, dunia dan akhirat. Kita macam-macam nak dalam dunia. Kita ada hajat. Ada orang yang belum ada jodoh, nak jodoh. Ada orang belum ada anak, nak akan anak. Ada orang yang belum berkenderaan, nak berkenderaan. Yang belajar, nak kerja, macam-macam. Tapi segala keinginan kita manusia ni tak ada siapa boleh beri melainkan Allah. Bila Allah beri, tak ada siapa boleh tahan. Dialah mempunyai segala-galanya. Dia menjadikan, Dia pemilik, Dia penguasa, Dia bertakbir. Untuk tu kita kena banyak puji Allah SWT. Ni sama Pak Dery, tuan-tuan Ustaz Dery Sulaiman. Dulu penyanyi rock terkenal dulu kat Indonesia. Kita dengar pergi sampai ke Bali dulu Pak Dery kan. Untuk mencari, asalnya mencari ketenangan. Kita sambung dengan Pak Dery. Mungkin apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz David Leo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jumpakan kita di hari ini. Dari semalam kita sudah bersama di rumah Ahmadani. Kita semalam record one song, Ayo Salat di Masjid. InsyaAllah nanti Ustaz Abid Liu pun ada nanti dalam song itu. Ada nanti di video klip pun masuk insyaAllah. Okay, saya Dery Sulaiman, seorang musician, seorang seniman yang dulu sebelum kenal Islam seorang seniman, seorang artis, dan setelah Islam pun masih jadi artis. Saya fahami ternyata dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tu bukanlah menjadikan orang miskin jadi kaya atau menjadikan orang kaya jadi miskin, bukan Ustaz. Dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah usaha untuk menjadikan orang biasa jadi raja atau untuk turunkan raja-raja. Usaha dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah untuk menjadikan seorang businessman, pedagang menjadi seorang farmer, petani. Bukanlah menjadikan satu orang merubah profession dia, tidak. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada orang miskin, ajak orang miskin taat kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Datang kepada orang-orang kaya, mengajak mereka itu taat kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Datang kepada raja-raja, mengajak mereka taat kepada Allah, tak ambil kerajaannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kirimkan satu jamaah, satu pasukan untuk pergi berdakwah, selalu Nabi tenangkan hati para raja. Kami datang bukan untuk ambil alih kerajaanmu, kami datang ke sini untuk membebaskan kalian semua dari sempitnya dunia kepada lapangnya akhirat. Kalian tetap jadi raja, ucapkan la ilaha illallah. Begitu dakwah Nabi. Jadi ketika saya ada satu intention, satu niat untuk berhenti dari profession, saya tak mau lagi bikin music, tak mau lagi bikin lagu, saya dibagi nasihat sama guru-guru saya. Jangan. Dulu kau gunakan ini musik untuk mengajak orang maksiat, mengajak orang kepada neraka. Sekarang gunakan juga ini untuk mengajak orang ke syurga. Jadi ini bisa dipahami ya. Dalam fikih dakwah ini banyak hal-hal yang kita mesti fahami secara luas, jangan disempitkan ya. Dan terakhir saya dapat hujah daripada Syed Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki di Makkah. Waktu saya datang ziarat sama Ustaz Abdul Samad, saya itu sudah sembunyi-sembunyi Ustaz. Saya sudah lepas sorban, saya takut nanti diajak cakap bahasa Arab. Saya datang ke tempat beliau, ke madrasah beliau, saya sembunyi-sembunyi. Tapi Ustaz Samad cerita dan beliau pun juga tahu, siapa pernah dengar lagu saya yang dunia sementara akhirat selamanya. Karena banyak student dia, santri dia dari Indonesia. Jadi ditanya, "Aina Mughani?" Mana itu yang dari Indonesia, artis? Maka saya dipanggil, disuruh saya bersenandung, disuruh saya bersyair. Saya nyanyikan syair ya Rasulullah itu.
Nak dengar lagu tu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Jadi Syed Ahmad katakan, coba kamu lagu. Pertama saya nyanyikan lagu orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Dia ketawakan, ustaz mati kan. Dia bilang, ada nggak lagumu yang tidak mati-mati? Ada. Saya bilang ada. Saya ada satu syair tentang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, judulnya Ya Rasulullah. Dia bilang, tafadhal. Maka saya bersyair di hadapan Syed Ahmad. Syair itu bahasa Melayu, bahasa Indonesia, tapi waktu itu beliau menangis. Dia tak paham apa yang beliau pahami, mengerti, atau dia mungkin iba dengar suara saya apa tak bagus kan. Tapi waktu itu dia menangis. Dia katakan, oh Sulaiman, teruslah kamu bersyair, ajak bikin lagu-lagu yang mengajak orang kepada Allah dan Rasulnya. Karena begitu banyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mau datang kepada kami dan mendengarkan nasihat dari kami, tapi dia dengar nasihat dari kamu. Itu hujahnya Syed Ahmad. Teruslah kamu bernyanyi, karena bikin lagu-lagu yang manfaat, yang mengajak orang kepada Allah dan Rasulnya, kepada kehidupan akhirat, ingatkan orang dengan kematian dan sebagainya. Karena begitu banyak umat Rasulullah yang tidak mau datang kepada kami, kepada ulama, dan mendengarkan nasihat dari kami, tapi dia dengar nasihat dari kamu. Jadi saya dilarang untuk berhenti untuk bersyair, ya, berkarya. Waktu itu saya bersyair. Ustaz tahu lagi kan? Ya Rasulullah, berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rinduku. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Salawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita salat, malam-malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Saya syair lagu itu. Nanti boleh lihat di YouTube ya, ada lagunya itu. Ketik dari Sulaiman, you press dari Sulaiman, ya Rasulullah. Terus Syed Ahmad katakan nasihat seperti itu. Jadi saya bisa memahami bahwa dakwah ini memang sangat luas. Islam ini adalah agama yang sangat tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini dalam dan tidak ada yang lebih dalam dari Islam, terlalu dalam untuk didangkalkan. Ya. Islam itu luas, tidak ada yang lebih luas dari Islam, terlalu luas untuk disempitkan. Islam itu indah, terlalu indah, tidak ada yang lebih indah dari Islam, terlalu indah untuk dirusak. Maka tolong ya, jangan hanya gara-gara tulisan kita, asbab daripada hujah kita, cakap kita, kemudian orang jadi jauh dari agama, orang jadi tidak suka dengan Islam. Ini jangan sampai. Ustaz, mungkin Hasan antum taruh ke belakang lagi dikit ini ya, biar antum bisa lihat. Taruh di sana aja, di depannya. Dijauhkan saja tak apa-apa. Dijauhkan ya, depan. Di sana aja biar antum bisa lihat. Kadang-kadang turun deh. Di sana ya. Taruh sana aja. Di kaki Ustaz. Sini boleh. Boleh. Yang penting antum bisa lihat position pictures ya. Oke Ustaz. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, begitulah bila masa itu pergi Sandakan, ada sekali jumpa malam-malam. Alhamdulillah ramai orang datang kat Sandakan, penuh masjid. Sampai keluar masa bayan. Baik-baik orang Sandakan. Tapi yang paling sedih saya tengok, tengah-tengah kita duduk masjid, ada satu orang abang baru ni, satu badan dia bertatu.
Bila masuk masjid badan bertatu, satu tangan semua sekali. Dia kata dia setiap kali dia cakap je mata dia bergenang, dia menangis. Dia kata, ustaz saya maaf, dia cakap setiap hari saya, dia dah kahwin ada anak seorang, tapi setiap hari dia kata saya maaf, dia kata berzina, dia minum arak, dan seluruh hidup daripada kecil dia kata saya tak pernah masuk masjid, tak pernah masuk masjid. Daripada kecil tak pernah masuk masjid. Jadi di kali pertama masuk masjid, malam tu kita ajar di Fatihah sampai lewat pagi belajar Fatihah. Jadi ramai orang macam ni dalam dunia, mereka sangat rindu untuk dapat dengar nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mula sembahyang, malam tu kita pusing juga, jumpa seorang abang badan ketul-ketul dekat bus stop, dekat Sandakan. Badan dia bertatu, ni Cina. Kita cakap, tiba-tiba dia pun jadi sedih. Dia kata hati dia rasa tenang. Kita cuma kata Allah sayang dia, Allah yang temukan kita, Nabi Muhammad sayang kat dia. Dia tanya, Nabi Muhammad sayang ke? Saya ni Cina, dia kata kan. Saya Cina, tak Islam. Saya kata Nabi Muhammad sayang. Hari-hari Nabi berdakwah, berdoa supaya semua manusia dalam dunia dapat kenal Tuhan, dapat kenal Allah. Apa bangsa, agama dia, kalau dia dah kenal Allah, dia orang bertuah, dia beruntung. Dia pun mula malam tu kat bus stop dekat Sandakan, kita ajar dia mengucap. Dia mengucap, dia pun sedih. Jadi dia rasa bahagia. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, tu orang-orang bukan Islam, bila mereka sebut nama Allah, bila masuk Islam, ucap syahadah, dia bahagia. Jadi sepatutnya orang paling bahagia dalam dunia ni orang Islam. Yang paling patut bahagia orang Islam. Jadi begitulah, orang Islam paling patut bahagia. Bila kita sebut nama Allah ni tenang, kita gembira, seronok. Sebab tu Nabi SAW pernah sekali balik rumah. Ni tuan-puan amalkan, balik rumah, Nabi tengok isteri Juwairiyah, ni tengok isteri Nabi. Sebelum waktu Qiyamul Lail tu dah sembahyang. Balik Qiyamul Lail, lepas tu sembahyang subuh, waktu duha. Riwayat Muslim, Nabi tengok sembahyang daripada duha sampai daripada tahajud sampai duha, duduk atas tempat yang sama, berzikir, baca Quran. Ni amalan ibu-ibu kita semua orang Islam. Ibu-ibu orang Islam, isi-isi Nabi SAW. Nabi kata, nak tak aku beritahu kamu amal yang lebih besar, yang sama menilai lebih besar daripada ni? Bacalah doa ni, tanda terima kasih pada Allah. Ajar pada isteri kita, kalau kita sayang isteri kita, ajar mereka doa ni. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih. Orang dulu nak puji Allah, Nabi subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, segala puji bagi Allah, maha suci Allah, tak terkira, tak terhitung. Wa bihamdi, adada khalqihi, sebanyak ciptaan dia, wa ridha nafsi, sebanyak keredaan dia, sebanyak ciptaan dia. Jadi orang dulu memuji Allah ni dengan tak ada gambaran, tak ada ungkapan, tak tahu macam nak besarkan, agungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ajar isteri baca 3 kali pagi petang, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih. Pahala dia seolah-olah kita duduk daripada tahajud sampai subuh, sampai waktu duha. Baca mudah je 3 kali pagi petang, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih. Kalau tak, kita cuma dengan isteri, makan apa, duduk mana, duduk buat apa kan. Dia Pak Diri, satu lagu lagi apa? Satu lagu. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita jangan pernah menghina, meremehkan para pelaku maksiat. Kita jangan pernah underestimate kepada para pendosa. Ya, kenapa? Karena apabila mereka satu malam menangis bertaubat kepada Allah, hari itu juga, detik itu juga dia menjadi kekasih Allah. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ya, jadi sama orang-orang ini, semua orang kita jumpai, siapapun dia, kita mesti husnuzan. Kita boleh suuzan kepada siapa? Kepada diri kita. Ya, kepada orang lain tak boleh kita suuzan. Kepada diri kita, kita harus suuzan. Kepada nafsu kita. Nafsu kita ini, dia collab, dia featuring sama syaitan, iblis laknatullah alaih. Jadi kalau dia bagi usul, perlu kita waspada. Ya, karena usulan kebaikan musuh ini perlu diwaspadai. Jadi kalau ada musuh kita ni, dia jahat sama kita, dia fitnah kita hari-hari, dia caci maki kita di mana-mana, kemana-mana dia tebar keburukan. Satu hari dia bagi makan ke rumah kita, antar kari. Kebaikan musuh ini perlu kita curigai. Jangan-jangan di dalamnya ada racun. Nafsu kita inilah musuh kita. Musuh kita itu diri kita ini sendiri, itu yang harus kita curigai. Jadi apa-apa yang dibisikkan oleh nafsu ini perlu kita
pertanyakan, ini baik apa tidak. Jadi sama orang lain kita sangka baik terus. Ada satu orang wali Allah berjalan, dua orang dia berjalan dengan satu orang pelaku maksiat, dia pemabuk, dia pezina dan sebagainya. Kemudian wali Allah tadi berpisah dengan orang pendosa ini di satu pohon yang besar. Kemudian satu ke kiri, satu ke kanan. Mereka berpisah. Pas dia berjumpa di ujung pohon, di sebalik pohon, wali Allah tadi husnuzon, jangan-jangan orang ini sudah jadi wali Allah juga. Karena waktu beberapa saat tadi, beberapa detik tadi dia berpisah, dia taubat dan Allah telah cintai dia. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, jangan lupa sejarah. Satu orang dulu yang dengan marah dia asah itu swordnya, dia pedangnya dia. Kemudian dia berteriak keliling Makkah, "Aina Muhammad?" Dia mau bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hari ini dia terbaring di sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Umar al-Faruq, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kita hari ini mesti bergerak berdakwah, jumpa semua pelaku-pelaku maksiat, jumpa semua pendosa-pendosa, semua orang-orang jahat. Kemudian ajak mereka ke masjid. Syekh Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi rahmatullahi alaih, beliau ketika bangun bina itu masjid Bangla Wali Masjid di Nizamuddin, dia cakap apa? Di saat semua orang bangun masjid, dia bina masjid untuk kumpulkan orang-orang soleh di dalam masjid. Aku buat masjid ini untuk mengumpulkan pelaku maksiat, para pendosa di dalam masjid ini. Jadi fikir seorang dai itu, dia mesti iba, mesti sayang kepada pendosa. Mesti sayang kepada pendosa. Maka istighfarnya seorang pelaku maksiat itu lebih baik daripada tasbihatnya para wali-wali Allah. Kenapa? Karena zikirnya para wali Allah hanya membuat derajat mereka semakin tinggi di syurga, tapi taubatnya seorang pendosa akan menyelamatkan mereka dari azab Allah di neraka. Maka kita mesti datang kepada umat, memberikan harapan kepada seluruh umat untuk bertaubat kepada Allah, untuk mengajak mereka, memberikan hope, memberikan harapan kepada mereka untuk sama-sama berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang memutuskan harapan seseorang untuk kembali kepada Allah, bertaubat, maka orang ini tak layak hidup di dunia. Saya dengar di Maulana Sa'ad pernah bayan seperti itu. Dia katakan satu orang yang memutuskan harapan orang untuk bertaubat. Orang ingin bertaubat, dia katakan tak mungkin dia bertaubat, dosamu terlalu besar. Maka orang ini tak pantas hidup di dunia, dia harus mati. Seperti yang Nabi ceritakan satu hadis, satu orang pendosa di kalangan Bani Israel yang pernah bunuh 99 orang. 99 orang dibunuh. Kemudian dia ingin bertaubat dan datang kepada satu orang ahli ilmu. Jadi ulama ni ada dua nih. Ada ahli hikmah, ada ahli, cuma hanya kepala saja isi. Ada yang hatinya penuh dengan ilmu. Maka dia datang kepada orang yang banyak ilmu tadi, dikatakan, "Ustaz," dia tak cakap dia yang pelaku maksiat itu. Dikatakan ada orang yang sudah bunuh 99 orang. Kalau dia bertobat, diterima tak tobatnya? Maka Ustaz tadi katakan, dosa terlalu besar, tak mungkin diterima tobatnya. Maka dia pun emosi, kemudian dibunuh lagi itu Ustaz. Dia putuskan harapan orang itu bertobat. Sampai dia datang kepada satu orang ahli hikmah, dikatakan, kalau kamu mau bertobat, kalau orang itu mau bertobat, berapa besar pun dosa dia, ampunan Allah jauh lebih besar. Tapi syaratnya ada. Apa syaratnya? Dia harus khuruj. Dia harus keluar dari kampung dia dan berkumpul dengan orang-orang soleh di satu tempat, di satu kampung. Oke, maka dia pun ambil pakaian dia, ambil barang-barang dia, dia keluar dari rumah dia, keluar dari kampung dia, dia berjalan menuju tempat itu, ke tempat tashkilnya dia. Di tengah jalan meninggal. Belum sampai di tempat tujuan meninggal. Innamal a'malu binniyat. Al-malu tergantung niat, dan niatnya orang mukmin lebih baik dari amalnya. Ternyata malaikat rahmat turun, malaikat azab turun, mengatakan ini orang beruntung ahli syurga, ini katakan ini orang celaka ahli neraka. Maka satu orang malaikat melengahi, suruh ukur jaraknya. Ternyata dia lebih dekat ke tempat kampung tujuan. Maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat sekalian, mari kita jumpai umat dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong. Ajak orang untuk sama-sama mencintai Allah, maka Allah akan cinta kepada kita. Tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah akan kokohkan kaki kita berdiri di hadapan musuh-musuh kita. Ya, inilah dakwah kita Ustaz Abid ya. Ustaz Abid Liu, Masya Allah sahabat sekalian yang di Indonesia ya, kalian mesti faham. Beliau istiqamah malam-malam, hari-hari bawa nasi bungkus keliling, keliling jumpa orang-orang yang tidur di jalan, anak-anak pang. Maknya itu apa sih? Maknya transgender, orang banci-banci, bencong-bencong. Saya pernah dakwah sama bencong. Menangis-nangis dia. Dia bilang, saya mau taubat Ustaz. Saya cakap, alhamdulillah baguslah. Ayo mari kita ke masjid. Dia bilang, saya mau pakai hijab Ustaz. Aduh, saya pikir taubat benaran, tahu-tahu mau pakai jilbab dia.
Pak Diri nyanyi lagu ni apa? Bila kita kita kena niat selalu tolong manusia kan. Sebenarnya apa yang kita ada ni semua Allah yang bagi. Dulu-dulu orang soleh mereka waktu malam mereka bagi masa untuk tahajud, nangis kan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Mereka bangun malam nangis. Jadi bila kita banyak doa nangis ke Allah, nanti Allah akan beri hidayah. Sebut. Tapi sekarang kata Maulana Inamul Hasan kan, kita banyak orang hari ni kita semangat juga macam-macam semangat buat dakwah. Tapi mereka kurang beri masa untuk masjid, bangun malam nangis kan. Mereka jauh daripada masjid kan. Dia buat dakwah tapi jauh daripada masjid. Ni keadaan anak-anak muda hari ni semangat tu ada. Untuk tu kita kena wujudkan suasana malam nangis kan. Sunnah juga waktu malam macam Nabi SAW, para sahabat tolong orang susah, cari orang miskin kan. Anak yatim cari. Sampai Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali kan, tengah malam letak roti dekat depan rumah semua orang kan. Bila meninggal orang tahu rupanya dia yang letak. Semua setiap malam. Orang tak tahu siapa. Dah meninggal baru tahu. Ratus rumah dia letak setiap pagi. Bangun pagi dah ada sarapan pagi. Susah orang susah. Baru ni pergi dekat Sandakan tu, rumah atas air susah. Tapi dia orang bagi kita makan lobster setiap hari. Kita kat tempat kita kalau lobster RM100, dia tangkap je lobster untuk kita. Besar-besar, udang sebesar-besar apa je. Lobster bagi kita makan, diikram. Sampai kita sedih. Kipas pun tak ada. Masjid macam nak roboh. Kipas tak ada. Tapi budak-budak muda tak sempat kita nak angkat beg, tak sempat. Ada satu tempat dekat tu nama kampung apa ni? Kampung Bahagia. Dekat Sandakan. Dekat 30-40 orang. Duduk je seorang pegang kaki kanan, seorang pegang kaki kiri, seorang pegang bahu kanan. Dia orang baru keluar 3 hari je. 3 hari, 10 hari dia orang susah. Tak nak keluar 4 bulan, tak ada pengenalan, semua tak lagi mana-mana. Tapi dia punya sifat macam 4 bulan dah. Macam orang dah keluar dakwah jauh-jauh, macam orang dah belajar lama-lama pun belum tentu dapat lagi. Dia 3 hari. Tapi sifat dia subhanallah, kita pun jadi sedih kan. Jadi dia punya kesusahan kat sana tu kita terlupa dengan akhlak orang-orang dekat kampung tu. Atas air rumah. Susah kan. Dalam kekurangan. Orang tengok macam manalah kehidupan dia. Tapi akhlak bila bukan semua yang macam tu. Tapi yang buat usaha atas iman. Yang buat usaha atas iman subuh penuh. Anak muda penuh semayang subuh. Sampai ke belakang anak-anak muda. Sampai kita dipegang tangan kita. Berjalan pun pegang tangan. Jaga-jaga jatuh dalam laut, dekat dalam sungai. Kita bergegar tengok. Dia orang pegang. Allah buat semua. 2 tahun berlari atas jambatan tu. Kita pegang-pegang meniti-niti. Sebab usaha dakwah. Dia orang sekolah tak ada. Apa pun tak ada. Tapi sebab usaha dakwah tabligh, Allah sampaikan agama kat sana. Sampai ada satu kampung kita pergi, kita rasa dah susah dah naik bot. Tengah-tengah laut tu, rumah atas laut. Tak ada tersebut. Tapi sekali pergi tengok, sekali pada atas dia orang lambai, pada atas jambatan. Tengok semua budak-budak muda-muda pakai kopiah, pakai kurta, dia kayu sugi kat poket. Rupanya tabligh pun dah sampai kat sana juga. Sekolah pun tak, apa pun tak. Semua sekolah dia orang semua dalam tabligh tu je. Maksudnya sebelum orang lain fikirkan mereka punya madrasah, sekolah, usaha-usaha dakwah ni telah sampai pada mereka. Semoga berkatnya usaha dakwah yang mulia ni kan, tak sangka kan. Sampai tempat yang orang berfikir nak bagi makan, bagi minum, tapi mereka telah diisi iman dalam diri mereka. Itu kesan daripada dakwah. Allah yang beri hidayah, dibangunkan semua. Pak Diri, tolongi di bumi macam mana? Cintai yang di bumi, yang di langit kan mencintaimu. Sayangi yang di bumi, yang di langit kan menyayangimu. Tolonglah yang di bumi, yang di langit pasti kan menolongmu. Itulah. Jadi sahabat sekalian, gunakan seluruh potensi yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk mengajak manusia kepada Allah. Dakwah bukanlah sebuah profession, tapi apapun profession kita, profesi kita, kita wajib berdakwah. Betul nggak Ustaz Ibn? Betul. Ya, ulama berdakwah dengan hujahnya, dengan dalilnya. Muadzin berdakwah dengan azannya. Mujahid berdakwah dengan pedangnya. Saya penyanyi berdakwah dengan syair-syair yang saya buat. Ustaz Ibn berdakwah dengan motivate yang dibuat, seminar-seminar yang dibuat, buku-buku yang dia tulis. Jadi gunakan, jangan pernah meremehkan kerja dakwah yang dibuat oleh saudara muslim kita. Ingat, cahaya yang redup, cahaya yang slow, redup. Faham ya, redup ya? Cahaya yang redup di tengah kegelapan itu sangat berarti. This is important. Jadi tak ada satupun orang yang bisa buat dakwah seperti Nabi buat dakwah. Tidak ada orang yang bisa buat dakwah sesempurnanya para sahabat buat dakwah. Kita jauh daripada mereka semua.
maka kita jangan menjadikan diri kita dan kelompok kita sebagai standar kebaikan. Standar kebaikan itu sahabat dan Rasulullah. Jadi orang yang selalu melihat kepada kehidupan para sahabat, hayatus sahabah. Hari-hari ini membaca kitab hayatus sahabah. Dia membaca kisah-kisah kehidupan para sahabat dan sahabiah. Orang ini tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena dia sadar diri, dia masih banyak salah. Ya. Tapi hari ini ada orang yang terjebak, dia tertipu oleh syaitan. Syaitan bisik-bisik di telinga dia, dikatakan kau orang yang baik, kau standar kebaikan itu berlebih-lebih, itu kurang, yang pas kamu. Wah, ketika satu orang merasa dia yang paling baik, orang kalau tak seperti dia salah, inilah orang yang pertama masuk neraka. Inilah kelompok yang akan pertama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya dia. Jadi kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Ustaz, saya pernah dengar dari almarhum Kiai Zairon Taifur Abdullah almarhum, rahmatullah alaih, apa beliau katakan? Maksud kita keluar ini adalah kita hendak belajar menyalah-nyalahkan diri kita. Karena untuk menyalahkan orang lain tak perlu belajar, anak kecil pun bisa. Ya. Kita keluar hari ini, kita khuruj 3 hari, 40 hari, 4 bulan, kita hendak belajar menyalah-nyalahkan diri kita. Karena untuk menyalahkan orang lain tak perlu belajar, anak kecil pun bisa. Maka terus saja berkeluar. Dan untuk mengetahui hakikat kehidupan di dunia ini, 2 saja caranya. Yang pertama, mati dulu. Kalau kita mati, masuk kubur, baru kita faham dunia ini sampah, dunia ini tak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Ketika sakaratul maut, baru kita tahu dunia ini tidak ada harganya sedikit pun dalam pandang Allah. Terus yang kedua, bagi mau tahu hakikat dunia, keluar 4 bulan. Kalau 4 bulan keluar, insya Allah kalau nampakkan dunia ini tak penting, tak ada apa-apanya. Yang tadi kita kejar-kejar dunia, setelah 4 bulan nanti dikejar-kejar dunia. Insya Allah ya, karena dunia seperti bayang-bayang, shadow. Kita kejar, dia lari, kita tinggalkan, dia kejar kita. Dunia ini seperti tai sapi, tahu tai sapi? Pup sapi, kau, kotoran sapi, lembu. Dan agama itu seperti susu sapi. Susu sapi harus diusahakan. Susu sapi harus diusahakan buat ikhtiar untuk dapatkan susu sapi. Tapi kalau kotoran sapi, tai sapi, tak perlu usaha. Kita sabar saja, dia akan keluar pada waktunya. Kasih saja makan rumput, nanti lembu tadi akan keluarkan tai sapi. Hari ini orang mati-matian usaha tai sapi, usaha dunia. Dia tekan-tekan itu perutnya lembu itu sampai keluar tainya, tapi tak ada guna, tak ada manfaat. Jadi sekarang kita mesti pahami, kita mesti jadikan akhirat sebagai maksud kita, tujuan kita. Kita bukan orang dunia, kita adalah orang akhirat yang sedang berada di dunia. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, namun dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, namun dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia bukanlah tempat berhayal, tapi dunia adalah tempat beramal. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Jangan tunggu nanti kau keburu mati. Ya, saya dari Sulaiman, minta maaf kalau ada kekurangan. Yang mana? Orang kaya mati? Oh, ada lagu yang baru itu, yang DSS 2, yang part 2. 2. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Subhanallah. Ya, insyaAllah ya, kita keluar. InsyaAllah mumpung kita masih di atas tanah, kita masih bisa keluar. Nanti kalau sudah masuk tanah, tak boleh lagi keluar. Pas sudah masuk kubur minta keluar, diinjak leher sama malaikat. Kau di dunia tak mau keluar, di kubur minta keluar. Aduh, la ilaha illallah. Semua siap insyaAllah ya. Yang perlu pernah keluar, segera keluar. Karena keluar itu nikmat. Subhanallah. Itu dari saya. Jemput insyaAllah. Kalau sunnah bulan Maret datang insyaAllah ya, banyak manfaat. Book sekarang, daftar sekarang, jom daftar. InsyaAllah kita akan buat juga keluarga sunnah nanti di Indonesia ya. Di Jakarta kita akan buat, kita akan musyawarahkan dengan Ustaz David Liu, teman-teman yang ada di Jakarta. InsyaAllah kita akan prepare, akan buat acara keluarga sunnah yang luar biasa insyaAllah. Kita akan datangkan tokoh-tokoh inspiring yang luar biasa. Khair. Ingat, tak ada yang sempurna. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk amalkan dan sampaikan. Jadi niatlah nanti datang keluarga sunnah, bawa isteri, mak ayah, anak-anak. Bila kita bawa keluarga kita, kalau kita sayang keluarga kita, kita bawa mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bawa datang keluarga sunnah. Nanti bulan Mac ni dekat, kita ada buat dekat KL dengan Johor Bahru, 2 tempat. Jadi dijemput datang semua. Ada 2 tempat KL Johor Bahru. Jadi semua jemputlah, bawa keluarga ramai-ramai, masya-Allah. Yang Johor, orang Singapura keliling semua boleh datang. Yang pada KL, pada mana lah, jemput semua sekali. Daftar di www.keluargasunnah.com, www.keluargasunnah.com. Bawa isteri, bawa mak ayah mertua, menantu, bakal menantu. Dan insya-Allah kita ada buat program pelajar bulan Mac hingga April seluruh negeri kat Malaysia. Alhamdulillah ramai daftar. Yang paling ramai sekarang Kuantan. Paling ramai Kuantan, Alustar, Johor Bahru, Pulau Pinang. Jemputlah semua sekali. Itu di www.transformjiwa.com. Atau WhatsApp je semua, nombor 0173666848. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Dedi Sulaiman semua sekali. Wabillahi taufiq hidayah. Dan dunia di tangan, di hati jangan, kata Pak Dedi. Subhanallah wa bihamdihi. InsyaAllah, terima kasih.